Pikiran kita adalah segalanya. Apa yang kita pikirkan, itulah yang membentuk hidup kita. Itu bukan kutipan motivasi kosong. Itu adalah pemahaman mendalam dari Marcus Aurelius, seorang kaisar yang memimpin separuh dunia, tapi tetap memilih menjadi murid dari pikirannya sendiri. Selamat datang di arah baru, ruang sunyi di tengah kebisingan dunia. Tempat kita belajar satu hal penting, mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan dan melepas sisanya dengan tenang. Dan hari ini kita akan mulai dari musuh yang paling dekat, tapi paling sering tak kita sadari, pikiran negatif kita sendiri. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, "Kamu punya kekuasaan atas pikiranmu, bukan terhadap kejadian di luar dirimu. Sadari itu, dan kamu akan menemukan kekuatan." Tapi berapa banyak dari kita yang benar-benar menyadari hal ini? Kita membiarkan pikiran negatif berkembang seperti akar liar di kepala kita. Kita menyimpan ketakutan yang belum terjadi, dendam dari masa lalu, dan suara-suara batin yang melemahkan harga diri. Kita tidak sedang hidup, kita hanya sedang bertahan dari serangan pikiran kita sendiri. Stoikisme tidak menyuruh kita untuk jadi batu, tapi stoikisme mengajarkan kita untuk menjadi tuan atas kesadaran kita. Karena sesungguhnya tidak ada yang benar-benar bisa menyakiti kita selain pikiran kita sendiri yang belum kita jinakkan. Maka disinilah kita, di titik balik. Jika ingin hidup tenang, kita harus mulai membunuh satu persatu pikiran negatif yang terus meracuni hari kita. Kita tidak akan menunggu keajaiban dari luar, karena keajaiban itu ada di dalam. Saat kita memilih untuk berpikir dengan benar, ini bukan tentang menjadi sempurna, ini tentang menjadi sadar. Sadar bahwa setiap kali kita memilih, membiarkan pikiran negatif hidup, kita sedang membiarkan musuh tinggal dalam rumah kita sendiri. Dan arah baru dimulai dari sini, dari keputusan untuk membunuh pikiran-pikiran negatif dengan logika, dengan keheningan, dan dengan keberanian yang tenang. Ketika kita merasa hancur saat hati kita remuk, atau ketika dunia seakan mengepung dari segala arah, kita sering berpikir bahwa penyebabnya adalah orang lain. Kecewa karena janji yang tak ditepati, sakit hati karena diremehkan, marah karena diperlakukan tidak adil. Kita menuduh dunia sebagai sumber rasa sakit kita. Tapi mari kita berhenti sejenak dan bertanya dengan jujur. Benarkah penderitaan itu berasal dari luar atau dari dalam diri kita sendiri? Marcus Aurelius, seorang kaisar, seorang pemikir dan seorang stoik sejati, mengingatkan kita dalam Meditations bahwa jika kamu sedih karena sesuatu di luar kendalimu, maka itu bukan hal itu yang menyakitimu, melainkan penilaianmu terhadapnya. Dan kamu memiliki kekuatan untuk menghapus penilaian itu. Itu adalah kunci utama dalam menghadapi pikiran negatif. Menyadari bahwa mereka bukan datang dari dunia luar, tapi dari interpretasi batin kita sendiri. Dunia hanya menyajikan kejadian, tapi kitalah yang menuliskan narasi di dalam kepala kita. Pikiran negatif tidak tumbuh dari kenyataan. Ia tumbuh dari cara kita menilai kenyataan itu. Bayangkan dua orang yang menerima kritik. Satu merasa hancur, merasa tak berguna, dan menyalahkan orang yang mengkritik. Yang lain merenung, mengoreksi diri, lalu bergerak lebih baik. Kritiknya sama, tapi interpretasinya berbeda. Dan dari sinilah Marcus Aurelius mengajarkan satu kebebasan yang tak bisa dicabut oleh siapapun. Kebebasan untuk menilai, berpikir, dan memilih sudut pandang. Pikiran negatif seperti, aku tidak cukup baik, orang-orang membenciku, hidupku selalu gagal. Semua itu bukan fakta. Itu adalah cerita internal yang kita bangun, pelihara, dan sayangnya, kita percaya sepenuhnya. Kita tidak sadar bahwa kita sedang mempercayai suara dalam kepala kita sendiri, lebih dari suara kebenaran. Dan disinilah bahaya itu mengintai. Karena selama kita percaya bahwa dunia luar yang harus berubah agar kita tenang, maka kita akan selalu menjadi tawanan. Tawanan dari opini orang lain, tawanan dari masa lalu, tawanan dari kejadian yang tidak bisa kita ubah. Marcus Aurelius berkata, kita terus-menerus terganggu oleh hal-hal di luar, padahal semua yang kita butuhkan sebenarnya sudah ada di dalam. Itu adalah panggilan untuk kembali ke dalam diri, mengakui bahwa sumber dari rasa gelisah kita bukan orang lain, tapi penilaian kita sendiri yang belum jernih.
Dan menyadari ini bukan berarti menyalahkan diri sendiri, tapi justru menemukan titik kendali. Menemukan tempat di mana kita bisa mulai membereskan sesuatu. Bukan dengan marah keluar, tapi dengan menyembuhkan ke dalam. Karena saat kamu bisa mengendalikan narasi dalam kepalamu, kamu akan tahu, kamu tidak lagi mudah dikendalikan oleh dunia. Dan itu adalah kekuatan sejati. Kekuatan yang tenang, kekuatan yang tidak bergantung pada siapa yang menyukai kita, siapa yang setuju dengan kita, atau situasi apa yang sedang terjadi di luar sana. Pikiran negatif itu bukan monster yang muncul tiba-tiba. Ia adalah cerminan dari penilaian yang kita biarkan tumbuh liar. Maka langkah pertama untuk membunuhnya adalah sadari keberadaannya. Lalu bertanya, apakah ini sungguh nyata atau hanya persepsiku saja? Itulah awal dari kebebasan. Itulah jalan menuju arah baru. Ada kalimat yang terdengar aneh bagi sebagian orang, tapi justru menyelamatkan banyak jiwa. Jangan percaya segala isi kepalamu. Mengapa ini penting? Karena kepala kita, pikiran kita, adalah medan pertempuran yang paling sunyi, sekaligus paling liar. Kita sering mengira bahwa hanya karena suatu pikiran muncul di dalam diri kita, maka itu pasti benar. Kita memeluknya, mengamini setiap katanya, dan lebih buruk lagi, membiarkannya membentuk persepsi kita terhadap dunia dan terhadap diri kita sendiri. Padahal tidak semua pikiran layak dipercaya. Tidak semua yang muncul dari dalam batin kita adalah kebenaran. Marcus Aurelius dalam keheningan malamnya sebagai kaisar Romawi menulis dalam Meditations. Kamu tidak harus mengucapkan setiap pikiran yang muncul, bahkan kamu tidak harus mempercayainya. Hanya karena sesuatu terlintas dalam pikiranmu, bukan berarti itu fakta. Kita hidup di zaman di mana informasi membanjiri, tapi refleksi justru menipis. Kita terlalu cepat menelan mentah-mentah isi kepala sendiri. Aku pasti gagal. Orang itu membenciku. Aku tidak akan pernah cukup baik. Pertanyaannya sederhana, dari mana keyakinan itu datang? Apakah dari pengamatan jernih, atau hanya dari luka yang belum sembuh? Marcus Aurelius mengajarkan bahwa pikiran manusia harus diawasi seperti penjaga gerbang kota. Jangan biarkan setiap ide, kekhawatiran, atau emosi masuk tanpa izin. Karena jika tidak, kepala kita bisa berubah menjadi benteng yang dikuasai oleh ketakutan dan asumsi. Ia berkata, hal-hal luar tidak memiliki kuasa atas kita. Hanya penilaian kita yang memberi mereka kekuatan. Dan dari sinilah bahaya muncul. Ketika kita tidak sadar bahwa penilaian kita bisa keliru. Ketika kita lupa bahwa isi kepala bisa saja lahir dari trauma, ego, atau luka yang belum sempat diberi nama. Maka langkah awal yang penting dalam jalan menuju ketenangan batin adalah menjadi saksi, bukan budak, dari isi pikiran kita sendiri. Jangan buru-buru percaya ketika muncul suara yang mengatakan, aku tidak akan pernah berubah. Hidupku memang buruk sejak awal, karena bisa jadi itu hanya sisa bisikan masa lalu. Bisa jadi itu hanya gema dari peristiwa yang tak selesai di masa lalu, yang kini menyamar menjadi kebenaran di dalam dirimu. Marcus Aurelius mengajak kita untuk menyaring pikiran dengan 3 pertanyaan. Apakah pikiran ini benar? Apakah pikiran ini di bawah kendaliku? Apakah pikiran ini membawaku pada kedamaian? Jika tidak, maka jangan diberi tempat. Karena pikiran adalah benih. Apa yang kita rawat akan tumbuh. Jika kita menyiram keraguan setiap hari, ia akan menjalar menjadi keyakinan palsu. Sebaliknya, jika kita menyiram logika dan ketenangan, maka jiwa kita akan tumbuh dalam keteguhan. Disinilah kekuatan stoik terletak. Bukan pada penolakan terhadap emosi, tapi pada kecerdasan untuk memilah pikiran mana yang pantas diberi kepercayaan. Hidup bukan tentang menjadi robot yang tak berpikir, tapi tentang menjadi manusia yang mampu mengendalikan pikirannya, bukan dikendalikan oleh mereka. Karena seperti kata Marcus, jiwa kita diwarnai oleh warna pikiran kita. Jika isi kepala kita dipenuhi oleh prasangka, ketakutan, dan narasi pesimis, maka hidup kita akan dipantulkan oleh semua itu. Tapi jika kita membersihkannya, menyaringnya, dan hanya menyimpan yang jernih, maka kita akan hidup seperti sungai yang mengalir tenang, dalam tapi kuat.
maka berhentilah percaya begitu saja pada semua isi pikiranmu. Tanya, uji, tantang, karena bisa jadi suara yang paling keras di dalam dirimu bukan kebenaran, tapi hanya gema dari luka yang belum sempat kamu sembuhkan. Dalam hidup ini, banyak penderitaan tidak berasal dari kejadian itu sendiri, tapi dari asumsi kita tentang kejadian tersebut. Kita jarang sekali melihat dunia seperti apa adanya. Sebaliknya, kita melihat dunia melalui lensa pikiran kita yang seringkali buram oleh prasangka, luka lama, atau kecemasan yang tak disadari. Marcus Aurelius, dalam catatan pribadinya yang menjadi warisan besar Stoikisme, Meditations, berulang kali mengingatkan dirinya sendiri akan hal ini. Singkirkan pendapatmu dan kamu akan tenang. Apapun yang terjadi bukanlah yang mengganggumu, tapi penilaianmu tentangnya. Dan penilaian itu seringkali bukan berdasar fakta, tapi berdasarkan asumsi yang kita bentuk sendiri, tanpa kita sadari. Kita melihat seseorang tidak menyapa kita, lalu kita berasumsi, dia pasti marah, aku pasti salah. Padahal bisa jadi dia hanya sedang terburu-buru atau sedang tenggelam dalam pikirannya sendiri. Kita menerima pesan yang terlambat dibalas, lalu kita berasumsi, aku sedang dijauhi, aku tak lagi penting. Padahal bisa jadi orang itu sedang sibuk, lelah, atau lupa seperti kita juga pernah. Setiap hari kita membangun cerita di kepala kita. Cerita-cerita yang kita anggap nyata padahal hanya dugaan. Dan yang menyedihkan, pikiran negatif lebih cepat kita percayai, bahkan tanpa verifikasi. Marcus menulis, jangan biarkan imajinasi tentang masa depan atau masa lalu mencemari apa yang sedang ada di hadapanmu sekarang. Ia mengajak kita untuk kembali ke fakta saat ini dan memisahkannya dari cerita yang kita tambahkan sendiri. Latihan mental seorang stoik adalah latihan untuk jernih. Melihat apa yang ada, bukan apa yang kita kira. Menghadapi realitas, bukan membayangkan bencana yang belum terjadi. Karena ketika kita tidak bisa membedakan mana fakta dan mana asumsi, maka hidup kita akan dikendalikan oleh kecemasan yang bersumber dari dalam, bukan oleh realita yang sedang terjadi. Fakta adalah, dia belum membalas pesanku. Asumsi adalah, dia sudah tak ingin bicara lagi. Fakta adalah, aku gagal dalam proyek ini. Asumsi adalah, aku memang selalu gagal dalam hidup. Dan Marcus Aurelius tidak akan membiarkan dirinya larut dalam asumsi seperti itu. Ia akan bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini benar? Apakah ini logis? Apakah aku menghakimi terlalu cepat? Disinilah pentingnya menunda penilaian dan membiasakan diri untuk berkata, tunggu, mari lihat faktanya terlebih dahulu. Sikap ini tidak membuat kita lambat, tapi membuat kita lebih bijaksana. Karena apa yang terlihat sebagai masalah besar, seringkali hanyalah kesalahpahaman yang tumbuh karena asumsi yang tidak diklarifikasi. Marcus mengingatkan, manusia disiksa bukan oleh hal-hal itu sendiri, tapi oleh cara mereka memandangnya. Jika kita belajar untuk memandang dengan lebih jernih, maka kita akan menyelamatkan diri dari penderitaan yang tidak perlu. Jadi mulailah melatih pikiran seperti prajurit stoik. Jangan langsung percaya pada dugaan pertama. Pisahkan kenyataan dari tafsiran, tahan keinginan untuk menyimpulkan terlalu cepat, dan terutama, ujilah pikiranmu sebelum mempercayainya. Itulah jalan menuju keheningan batin. Itulah pintu untuk masuk ke dalam kendali atas diri sendiri. Karena dunia akan terus berubah. Orang akan terus bertindak dengan cara yang tak bisa kita kendalikan. Tapi kita selalu punya satu kekuatan yang tidak bisa dirampas. Kekuatan untuk melihat dunia dengan jernih. Dan itu dimulai dari satu kebiasaan sederhana. Belajar melihat fakta, bukan asumsi. Kita semua pernah merasakannya. Ledakan dalam dada. Gelombang yang datang tiba-tiba mengacaukan pikiran, memperkeruh penilaian, dan membuat mulut kita berkata sesuatu yang kemudian kita sesali. Marah, cemas, takut, sedih yang menusuk, atau bahkan rasa malu yang menggantung di tenggorokan. Emosi jika tak dikendalikan bisa menjadi badai yang melumpuhkan. Tapi Marcus Aurelius, seorang kaisar yang harus mengambil keputusan-keputusan besar dalam tekanan, berulang kali menuliskan satu perintah kepada dirinya sendiri. Jangan biarkan dirimu dikuasai oleh emosi,
Kamu bukan budak dari dorongan sesaat. Stoikisme tidak pernah mengajarkan untuk membunuh emosi. Ia bukan filosofi yang dingin atau kaku. Justru sebaliknya, Stoikisme mengajarkan cara memandang emosi dengan kejernihan agar kita tidak tenggelam di dalamnya. Markus mengingatkan bahwa kita adalah makhluk berpikir dan bahwa akal adalah kekuatan tertinggi dalam diri manusia. Maka ketika emosi membanjiri, tugas pertama kita bukan bereaksi, melainkan mengamati. Mengamati seperti seorang pengamat yang berdiri di tepi sungai. Airnya deras, kadang keruh, tapi kita tidak langsung melompat ke dalam. Kita hanya mengamati, melihat arusnya, merasakan getarannya, tanpa harus terbawa hanyut olehnya. Begitu pula dengan emosi, ia akan datang. Karena kita manusia, tapi kita punya pilihan, mengalaminya tanpa harus dikuasai olehnya. Marcus Aurelius menuliskan sebuah catatan yang sederhana, namun kuat. Ketika kamu marah atau sedih, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah ini akan penting dalam 10 tahun ke depan? Apakah ini layak mengorbankan ketenangan batinku? Pertanyaan ini seperti jangkar, menahan kita dari terseret terlalu jauh, membantu kita melihat dari jarak. Dan dalam Stoikisme, jarak adalah kekuatan, jarak antara emosi dan reaksi, jarak antara dorongan dan keputusan. Itulah tempat di mana kedewasaan dibentuk. Emosi tidak harus dihapus, tapi ia harus disaring. Ketika kita sedang marah, kita bisa mengakui, ya, aku sedang marah. Tapi kita tidak harus membiarkan amarah itu menentukan pilihan kita. Ketika kita sedang sedih, kita bisa berkata, aku sedang bersedih. Tapi kita tidak harus mempercayai bahwa hidup kita hancur hanya karena kesedihan itu hadir. Marcus Aurelius menulis, jika kamu merasa sakit, itu bukan karena dunia menyakitimu, tapi karena kamu menganggap rasa itu lebih besar dari dirimu. Dan itu inti dari kekuatan batin seorang stoik. Menjadi lebih besar dari emosinya sendiri. Bukan dengan menyangkal, tapi dengan mengakui dan memisahkan diri. Kita bukan emosi kita. Kita adalah kesadaran yang mengamati emosi itu. Coba renungkan ini. Seberapa banyak kerusakan dalam hidup kita yang lahir dari keputusan yang diambil saat emosi membanjiri? Kita berkata terlalu keras saat marah. Kita menarik diri terlalu dalam saat sedih. Kita menyerah terlalu cepat saat takut. Semua itu bukan karena kita lemah, tapi karena kita belum belajar untuk berdiri di atas emosi, bukan di bawahnya. Markus mengajarkan untuk menjadi penjaga batin, bukan menolak rasa, tapi melatih kedewasaan dalam menghadapinya. Dan ini bukan hal yang bisa dicapai dalam satu malam. Ini adalah latihan harian, latihan untuk berhenti sejenak sebelum bereaksi. Latihan untuk mengamati emosi seperti awan yang lewat di langit. Awan bisa mendung tapi ia tak pernah menetap. Begitulah juga emosi, datang dan bisa pergi jika kita tidak memeluknya terlalu erat. Jadi saat emosi berikutnya, dating, entah itu marah, cemas atau takut, berhentilah sejenak. Tarik napas dalam. Lalu ingat satu kalimat Marcus Aurelius yang menyejukkan. Kamu berkuasa atas pikiranmu, maka jadikan ia tempat perlindunganmu, bukan medan pertempuranmu. Dan disitulah kamu akan mulai menemukan ketenangan. Bukan karena emosi menghilang, tapi karena kamu sudah tak lagi dikuasai olehnya. Dalam hidup ini ada satu pertanyaan sederhana, namun sangat berkuasa yang bisa menyelamatkan kita dari banyak penderitaan. Apakah ini di bawah kendaliku? Terdengar sederhana, tapi justru kesederhanaan inilah yang membuatnya ampuh. Marcus Aurelius, kaisar Romawi yang hidup di tengah perang, pengkhianatan, penyakit, dan tekanan kekuasaan, tidak pernah kehilangan akal sehatnya. Mengapa? Karena ia memegang teguh prinsip utama Stoikisme. Pisahkan antara apa yang bisa kamu kendalikan dan apa yang tidak. Dan Markus mengulang pertanyaan ini dalam benaknya berkali-kali setiap hari. Apakah ini ada dalam kendaliku? Jika iya, lakukan yang terbaik. Jika tidak, lepaskan dengan tenang. Berapa banyak dari kita yang menjalani hari dengan memikul beban yang bukan tanggung jawab kita? Kita stres karena omongan orang. Kita marah karena sikap orang lain yang tak bisa ditebak. Kita gelisah karena masa depan yang belum terjadi. Kita tenggelam dalam penyesalan atas masa lalu yang tak bisa diulang. Semua itu, jika direnungkan baik-baik, adalah hal-hal yang berada di luar kendali kita.
Dan disitulah penderitaan lahir. Saat kita mencoba mengendalikan sesuatu yang tidak pernah kita miliki kekuasaan atasnya. Stoikisme melalui Marcus Aurelius mengajarkan, kamu hanya bisa mengendalikan pikiranmu, pilihanmu, dan tindakanmu. Di luar itu, cuaca, opini orang, kematian, kondisi tubuh, hasil dari usaha adalah ranah takdir. Ranah yang tidak bisa disentuh oleh kehendak kita. Dan jika kamu terus mencoba memaksakan kendali pada hal-hal yang tak bisa kamu kuasai, kamu akan lelah, frustrasi, dan tenggelam dalam kegelisahan yang tak berkesudahan. Maka setiap kali kegelisahan mulai muncul, latihlah pikiranmu untuk berhenti sejenak dan bertanya, apakah ini di bawah kendaliku? Jika jawabannya tidak, maka satu-satunya jalan bijak adalah melepaskan. Melepaskan bukan berarti menyerah. Melepaskan berarti tidak membuang tenaga untuk hal yang tak bisa diubah. Markus berkata, jika kamu kesal karena sesuatu yang terjadi, itu bukan hal itu sendiri yang mengganggumu, tapi penilaianmu terhadapnya, dan penilaian itu ada di tanganmu. Bayangkan seseorang mencelamu. Kamu tidak bisa mengendalikan mulutnya, tapi kamu bisa mengendalikan bagaimana kamu meresponsnya. Bayangkan kamu mengalami kegagalan. Kamu tidak bisa selalu mengontrol hasil, tapi kamu bisa memilih untuk belajar darinya atau menghancurkan dirimu sendiri karena itu. Bayangkan kamu kehilangan seseorang, kamu tidak bisa menghentikan waktu, tapi kamu bisa memilih untuk mengenangnya dengan damai atau hidup dalam penyesalan. Itulah arti dari kendali dalam Stoikisme. Bukan kendali atas dunia, tapi kendali atas diri sendiri di tengah dunia yang tak bisa ditebak. Pertanyaan ini, apakah ini di bawah kendaliku? Harus menjadi bagian dari percakapan harian kita dengan diri sendiri. Ketika cemas, apakah ini bisa aku kendalikan? Jika tidak, tenangkan diri dan fokuslah pada apa yang bisa kamu lakukan hari ini. Ketika marah, apakah aku bisa mengubah sikap orang itu? Jika tidak, jaga integritasmu dan tetap bertindak dengan nilai. Ketika kecewa karena sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, apakah aku sudah melakukan yang terbaik? Jika iya, maka hasilnya bukan tanggung jawabmu. Biarkan semesta bekerja dengan caranya sendiri. Marcus Aurelius hidup dalam posisi yang sangat sulit, dikelilingi oleh perang, wabah, dan pengkhianatan. Tapi ia tetap tenang, karena ia tahu, aku tidak bisa mengendalikan dunia, tapi aku bisa mengendalikan bagaimana aku hidup di dalamnya. Dan dari prinsip itu, lahirlah kekuatan sejati, kekuatan yang tidak berisik, tapi kokoh, karena berasal dari dalam, dari kesadaran bahwa hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan pada hal-hal yang tak bisa kita ubah. Maka mulai hari ini, sebelum kamu terjebak dalam badai emosi atau tenggelam dalam overthinking, tanya dulu satu hal. Apakah ini di bawah kendaliku? Jika ya, bertindaklah dengan tanggung jawab dan keberanian. Jika tidak, lepaskan dan biarkan hidup mengalir sebagaimana mestinya. Disitulah kamu akan menemukan keheningan. Bukan dari dunia yang menjadi tenang, tapi dari jiwamu yang tidak lagi ikut gaduh. Pikiran manusia tidak pernah benar-benar diam. Bahkan ketika dunia sunyi, kepala kita tetap penuh suara. Ada percakapan yang terus berlangsung di dalam diri. Dialog antara kecemasan dan harapan. Antara ketakutan dan logika. Antara luka dan kebijaksanaan. Dan pertanyaannya adalah, apakah suara-suara itu membantumu atau justru melukaimu? Marcus Aurelius, seorang kaisar yang memerintah kekaisaran terbesar di masanya, memilih untuk menulis Meditations, bukan untuk dibaca oleh dunia, tapi untuk dirinya sendiri. Itu adalah dialog batin. Bukan untuk memamerkan kebijaksanaan, tapi untuk menenangkan pikirannya sendiri. Karena Marcus tahu bahwa sebelum seorang pemimpin bisa menaklukkan medan perang, ia harus menaklukkan medan pikirannya terlebih dahulu. Setiap dari kita, sadar atau tidak, melakukan percakapan internal. Tapi bedanya adalah, apakah kita membiarkannya berjalan liar, atau kita membimbingnya dengan sadar? Ketika kamu gagal, suara di dalam kepalamu bisa berkata, aku memang bodoh. Atau bisa juga berkata, ini bukan akhir, aku sedang belajar. Ketika kamu ditinggalkan, suara itu bisa berkata, aku tidak pantas dicintai. Atau bisa berkata, orang yang tepat tidak akan pergi, aku tetap berharga.
Pilihan suara itu adalah kendali kita, dan stoikisme mengajak kita untuk memilih suara yang menguatkan, bukan meruntuhkan. Marcus Aurelius menulis kepada dirinya sendiri, "Kamu memiliki kekuatan untuk tidak memberi tempat bagi pikiran yang menyakitimu. Ucapkan pada dirimu hal-hal yang membangkitkan keberanian, bukan rasa takut." Inilah inti dari dialog internal seorang stoik berbicara pada diri sendiri, bukan dengan kemarahan, tapi dengan ketenangan. Bukan dengan hinaan, tapi dengan dorongan jernih untuk bangkit. Banyak dari penderitaan kita berasal bukan dari kejadian, tapi dari kata-kata yang kita ulangi kepada diri sendiri. Kalimat seperti, "Aku selalu gagal. Hidupku tidak akan berubah. Tidak ada yang peduli padaku." Itu bukan realita. Itu adalah mantra gelap yang kita ucapkan tanpa sadar, berulang kali, hingga menjadi keyakinan. Marcus Aurelius memilih untuk melawan suara-suara itu, bukan dengan berteriak, tapi dengan menulis ulang narasi batinnya. Ia menuliskan kalimat-kalimat seperti, "Jangan berharap hal-hal terjadi sebagaimana keinginanmu. Terimalah bahwa hal-hal terjadi sebagaimana mestinya. Jika ini terjadi padaku, maka ia juga sesuai dengan kodratku. Hal-hal buruk hanya buruk jika aku memilih untuk menganggapnya demikian." Itu bukan kata-kata penghiburan kosong. Itu adalah senjata. Senjata untuk menghadapi badai batin dengan kepala tegak. Melatih dialog internal bukan berarti memaksa diri untuk positif setiap saat. Itu bukan stoikisme. Stoikisme bukan tentang berpura-pura kuat, tapi tentang mengakui luka, lalu menenangkan diri dengan akal sehat. Ketika kamu sedang rapuh, jangan biarkan suara di kepalamu memperparahnya. Bicaralah kepada dirimu seperti kamu berbicara pada sahabat yang sedang terluka. Dengan pengertian, dengan keberanian, dengan kejujuran yang menguatkan. Ucapkan kalimat-kalimat seperti, "Aku sedang mengalami hari yang berat dan itu wajar. Aku tidak bisa mengendalikan semuanya, tapi aku masih bisa memilih bagaimana aku bersikap. Hari ini mungkin berat, tapi aku pernah melewati yang lebih sulit." Markus tidak pernah menyuruh kita untuk menjadi sempurna. Ia hanya mengajak kita untuk menjadi sadar atas suara di dalam diri. Karena dari sanalah ketenangan berawal. Jika dialog internalmu penuh ketakutan, maka kamu akan menjalani hidup dengan gemetar. Tapi jika dialog internalmu dipenuhi kebijaksanaan, maka bahkan dalam kesendirian, kamu akan tetap berdiri tegak. Dan itulah keunggulan manusia stoik. Ia tidak menunggu dunia tenang agar pikirannya damai. Ia menciptakan kedamaian itu dari dalam, dengan kata-kata yang ia ucapkan kepada dirinya sendiri. Maka mulai hari ini perhatikan percakapan batinmu. Jangan biarkan pikiran lemah mengendalikannya. Jadilah penulis bagi narasimu sendiri. Dan ketika badai datang, tenangkan dirimu dengan satu kalimat seperti yang ditulis Markus. "Jika aku tetap memiliki kendali atas pikiranku, maka tidak ada yang benar-benar bisa merusakku." Disitulah kamu mulai menjadi kuat, tenang di luar, karena damai di dalam. Salah satu kebiasaan yang paling sulit dihilangkan dari diri manusia adalah menyalahkan. Ketika sesuatu berjalan tidak sesuai harapan, kita segera mencari pihak lain yang bisa ditunjuk. Ketika hati kita terluka, kita segera menunjuk orang yang menyebabkannya. Ketika hidup terasa berat, kita dengan mudah menyalahkan keadaan, lingkungan, bahkan masa lalu. Tapi di balik semua itu, ada satu kenyataan pahit yang jarang kita hadapi. Seringkali kita hanya ingin lari dari tanggung jawab terhadap pikiran kita sendiri. Marcus Aurelius seorang kaisar, namun lebih dari itu, seorang murid setia dari pikirannya sendiri, menuliskan dalam Meditations, "Jangan menyalahkan dunia atas apa yang datang padamu. Dunia hanya bertindak sesuai hukum alaminya. Tanggung jawabmu adalah bagaimana kamu meresponsnya." Ini adalah puncak dari stoikisme, mengambil kepemilikan penuh atas isi kepalamu sendiri. Bukan karena kamu selalu salah, tapi karena hanya di sanalah letak kekuatanmu berada. Kita tidak bisa mengontrol ucapan orang lain, sikap mereka, atau bagaimana dunia memperlakukan kita. Tapi kita selalu bisa mengontrol apa yang kita pikirkan tentang semua itu. Itulah medan yang bisa kita kuasai dan seharusnya kita jaga. Tapi sayangnya, banyak dari kita lebih memilih untuk menyalahkan. "Aku tidak percaya diri karena orang tuaku dulu sering membanding-bandingkan.
Aku mudah marah karena pasangan tidak memahami perasaanku. Aku tidak bisa sukses karena keadaanku tidak seberuntung orang lain. Kalimat-kalimat itu bisa jadi benar sebagai sebab. Tapi stoikisme mengajarkan bahwa sebab tidak harus menjadi takdir. Yang menentukan takdirmu adalah bagaimana kamu bertanggung jawab atas isi kepalamu hari ini. Marcus Aurelius menghadapi banyak pengkhianatan. Ia dikhianati oleh orang-orang terdekatnya, ditinggalkan oleh orang yang ia percayai, bahkan menyaksikan kekacauan dalam keluarganya sendiri. Tapi di tengah semua itu, dia tidak menulis tentang dendam. Yang ia tulis adalah, setiap orang bertindak menurut kapasitasnya. Tugasmu bukan mengubah mereka, tapi menjaga kemurnian pikiranmu sendiri. Ia tidak menghabiskan energinya untuk menyalahkan. Ia menggunakannya untuk menjaga integritas batin. Itulah bentuk tanggung jawab tertinggi seorang manusia. Mengelola pikirannya di saat dunia di luar tampak tidak bisa dikelola. Tanggung jawab atas pikiran bukan berarti memaksakan diri untuk selalu berpikiran positif. Bukan, itu bukan stoikisme. Stoikisme bukan tentang berpura-pura tidak sakit, tapi tentang mengakui rasa sakit itu, lalu memilih cara berpikir yang membuatmu lebih kuat, bukan lebih tenggelam. Ketika kamu kecewa, akuilah. Tapi jangan biarkan dirimu terus-menerus menyalahkan orang lain atas kecewa itu. Karena selama kamu menyalahkan, kamu memberi kuasa atas dirimu kepada mereka. Markus mengajarkan untuk menarik kembali kuasa itu. Ambil kendali atas pikiranmu. Ubah narasi di dalam dirimu. Dari, ini salah mereka, menjadi, apa yang bisa aku ubah dari dalam diriku sendiri agar aku tidak hancur oleh hal ini. Kita tidak bertanggung jawab atas apa yang orang lain tanam dalam diri kita waktu dulu. Tapi kita bertanggung jawab atas apa yang kita pilih untuk terus pelihara hari ini. Dan ketika kamu menyadari bahwa kamu memiliki kendali atas narasi di dalam kepalamu, kamu tidak lagi mudah dikalahkan oleh dunia. Karena tidak peduli seberapa keras dunia mendorongmu, kamu memiliki pondasi dari dalam. Pondasi itu adalah pilihan untuk tidak menyalahkan, melainkan bertanya dengan tenang. Apa bagianku dalam hal ini? Apa yang bisa aku kendalikan? Apa pikiran yang harus aku koreksi agar aku bisa tetap berdiri tegak? Hidup ini terlalu singkat untuk disia-siakan dalam kebencian, terlalu berharga untuk dibebani oleh dendam, dan terlalu luas untuk dipersempit oleh pola pikir menyalahkan. Maka mulailah dari hal terkecil. Ambil tanggung jawab atas pikiranmu, jaga ucapan batinmu, koreksi persepsimu, dan bangun keteguhan batin yang tidak mudah roboh hanya karena orang lain tidak seperti yang kamu harapkan. Seperti kata Marcus Aurelius, kamu bisa menghindari banyak penderitaan hanya dengan menolak untuk menilai orang lain terlalu cepat. Karena kamu tidak bertanggung jawab atas dunia, tapi kamu bertanggung jawab sepenuhnya atas pikiranmu sendiri. Dan dari situlah perubahan sejati dimulai. Pernahkah kamu merasa bahwa dirimu sendiri terlalu berisik? Bukan karena suara dari luar, melainkan karena gemuruh dari dalam, kecemasan yang memanjang, penilaian diri yang tak henti, dan emosi yang tak bisa dijelaskan dengan satu kata. Dan di saat-saat seperti itu, apa yang benar-benar kamu butuhkan bukan nasihat dari orang lain, bukan juga pelarian ke hal-hal yang membius sementara. Yang kamu butuhkan adalah jarak, bukan jarak dari dunia, tapi jarak dari dirimu sendiri. Marcus Aurelius dalam Meditations tidak menulis untuk dunia. Ia menulis untuk satu orang, dirinya sendiri. Tapi ia tidak menulis sebagai dirinya yang tenggelam dalam emosi, ia menulis sebagai pengamat dari kejauhan. Dan disitulah letak kebijaksanaan stoik. Ketika kamu kesulitan, mundurlah dan amati dirimu, seolah kamu bukan kamu. Lihatlah dari luar. Kita terlalu dekat dengan isi kepala kita. Terlalu terikat dengan cerita yang kita ulang-ulang setiap hari. Sampai kita tidak lagi bisa membedakan mana kenyataan dan mana hanya reaksi emosional. Saat kita merasa gagal, kita tidak melihat kegagalan itu sebagai satu kejadian kecil. Kita melihatnya sebagai identitas. Aku memang selalu gagal. Saat kita kecewa, kita tidak melihatnya sebagai peristiwa yang lewat. Kita membungkusnya menjadi narasi besar. Hidup memang tidak adil padaku. Itulah bahayanya jika kita terlalu larut. Kita kehilangan kemampuan untuk melihat diri sendiri secara jernih. Dan Marcus Aurelius menawarkan solusi yang sederhana.
namun mendalam. Ambillah jarak, amatilah dirimu, tanpa penghakiman. Lihat bagaimana kamu berbicara kepada dirimu. Lihat bagaimana kamu bereaksi terhadap kritik. Lihat bagaimana kamu menghadapi ketidakpastian. Lihat dari luar, dari tempat yang tenang, dari posisi netral. Itu bukan berarti menyangkal emosi, tapi justru mengenali mereka tanpa larut di dalamnya. Ini adalah seni untuk menjadi pengamat dari dalam tubuhmu sendiri. Ketika kamu marah, sadari, aku sedang merasakan amarah. Bukan, aku adalah amarah itu. Ketika kamu takut, sadari, ada rasa takut di dalamku. Tapi jangan biarkan rasa itu mendefinisikan seluruh dirimu. Markus menulis, kamu bukan perasaan itu. Kamu adalah kesadaran yang menyadari bahwa rasa itu sedang ada. Dan dari sinilah kamu akan menemukan kekuatan besar, kekuatan untuk tidak bereaksi secara otomatis. Karena dengan jarak, kamu mendapatkan ruang. Dan dengan ruang, kamu mendapatkan pilihan. Pilihan untuk bersikap lebih tenang. Pilihan untuk tidak membalas dengan cara yang sama. Pilihan untuk menahan dan mengatur ulang cara berpikir. Banyak dari kita berpikir bahwa perubahan besar dimulai dari tindakan luar. Padahal perubahan sejati dimulai dari sudut pandang yang kita pakai untuk melihat diri sendiri. Jika kamu selalu melihat dirimu sebagai korban, kamu akan bertindak seperti itu. Tapi jika kamu melihat dirimu sebagai pengamat yang tenang, kamu akan mulai bertindak dengan kendali dan kebijaksanaan. Inilah mengapa Marcus Aurelius bukan hanya pemimpin besar secara politik, tapi pemimpin sejati atas dirinya sendiri. Karena ia melatih satu hal, keberanian untuk melihat dirinya sendiri dari kejauhan, tanpa drama, tanpa ilusi, tanpa topeng. Dan itu tidak selalu menyenangkan. Terkadang kita melihat sisi-sisi yang kita tutupi selama ini, kekanak-kanakan, ketergantungan, ego. Tapi justru dari sanalah ruang pertumbuhan lahir. Jadi, mulailah melatih mata batinmu untuk mundur satu langkah. Lihat dirimu seperti melihat sahabat yang sedang gelisah. Lihat reaksimu, lihat kata-katamu. Bukan untuk dihakimi, tapi untuk dipahami. Ketika kamu merasa kalah, tanya dirimu, apa yang sebenarnya sedang aku percaya di kepalaku? Dan kemudian, mundurlah dari pikiran itu. Lihat ia dari luar, lalu tanyakan, apakah ini pikiran yang layak dipercaya? Marcus Aurelius mengajarkan bahwa ketenangan bukanlah pemberian dari luar, tapi hasil dari melihat dunia dan diri sendiri dengan kejernihan. Dan kejernihan itu hanya bisa dicapai jika kita bersedia mundur, mengambil jarak, nadi, dan memandang diri dengan mata yang penuh belas kasih dan akal sehat. Maka, jika saat ini kamu sedang bingung, gelisah, atau merasa hilang, jangan buru-buru mencari nasihat keluar. Duduklah tenang, ambil napas, dan lihat dirimu sendiri dari luar. Karena kadang, saat kamu berhenti larut, kamu justru mulai melihat. Ada satu kebiasaan kecil yang sering diabaikan. Namun jika dilakukan dengan benar, dapat menyelamatkan pikiranmu dari kekacauan. Menuliskan pikiranmu, lalu menantangnya dengan logika. Bukan hanya untuk menuangkan isi hati, tapi untuk menghadapkan pikiranmu pada cermin kejujuran. Dan inilah kebiasaan yang dilakukan Marcus Aurelius setiap malam dalam sunyi. Ia menulis bukan untuk dibaca orang lain. Ia menulis bukan untuk menjadi buku, karena meditations bahkan baru ditemukan setelah ia wafat. Ia menulis karena ia tahu, kebingungan batin tidak bisa dibungkam dengan pelarian. Ia harus dihadapi dengan ketajaman akal dan ketenangan hati. Pikiran negatif memiliki satu ciri utama. Ia meyakinkanmu bahwa ia benar. Meski ia lahir dari luka, dari asumsi, dari peristiwa yang belum tentu utuh, ia akan bersuara tegas. Kamu tidak berguna. Orang-orang tidak benar-benar peduli. Kamu akan gagal seperti biasanya. Dan yang paling berbahaya, kita percaya. Bukan karena pikiran itu benar, tapi karena kita tidak pernah menantangnya. Stoikisme mengajarkan bahwa pikiran tidak boleh dipercaya begitu saja. Ia harus diuji. Marcus Aurelius menuliskan setiap kekhawatiran, penyesalan dan keraguannya dalam bentuk tulisan, agar bisa ia lihat sebagai objek, bukan sebagai identitas. Ketika kamu menuliskan pikiran negatifmu, kamu sedang mengeluarkannya dari ruang gelap di kepalamu. Kamu memberinya bentuk, dan hanya setelah itu, kamu bisa mulai bertanya, apakah ini benar? Apakah ini logis? Apakah ini berlaku di semua situasi?
Atau hanya dalam persepsiku yang sempit? Jika teman dekatku berpikir seperti ini, apa yang akan aku katakan padanya? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan basa-basi. Ini adalah latihan filsafat dalam bentuk paling nyata. Markus menulis, "Singkirkan penilaianmu dan kamu akan bebas." Penilaian yang tidak diuji menjadi belenggu batin. Tapi ketika kita menuliskannya dan melihatnya secara jernih, kita mulai sadar, banyak dari ketakutan kita ternyata lemah logika. Banyak dari perasaan bersalah kita ternyata berlebihan. Banyak dari rasa malu kita lahir dari standar yang bahkan tidak kita yakini. Dengan menulis, kita mulai menciptakan jarak. Dan dengan jarak, kita punya ruang untuk memilih respons yang lebih bijak. Contohnya begini, kamu menulis, "Aku gagal, maka aku tidak berharga." Tantang dengan logika, apakah nilai manusia hanya diukur dari keberhasilan? Apakah semua orang yang gagal langsung kehilangan harga diri? Apakah tidak ada satu pun keberhasilan kecil yang pernah kamu capai? Kamu menulis, "Semua orang pasti menilaimu buruk." Tantang, benarkah semua orang memikirkanmu sepanjang waktu? Ataukah kamu hanya sedang terjebak dalam kecemasan sosial? Bahkan jika ada yang menilaimu buruk, apa itu benar-benar mengurangi nilai hakikimu? Inilah cara Markus berdialog dengan pikirannya. Bukan dengan teriakan, tapi dengan logika yang tenang. Dan latihan ini bukan hanya untuk menenangkan, tapi untuk mendidik batin kita menjadi lebih dewasa. Karena batin yang dewasa adalah batin yang tidak langsung percaya pada ketakutan pertamanya. Ia belajar untuk berhenti sejenak, membuka pikiran, dan melihat bahwa tidak semua rasa itu berarti kebenaran. Menulis pikiran negatifmu bukan tanda kelemahan. Justru itu bentuk keberanian tertinggi, karena kamu bersedia melihat isi pikiranmu sendiri, tanpa lari. Marcus Aurelius tidak menulis karena dia selalu tenang. Ia menulis karena dia manusia. Karena dia tahu bahwa dalam dirinya ada kekacauan dan satu-satunya cara untuk menenangkan badai adalah dengan memisahkannya, menuliskannya, dan menantangnya. Dan hasilnya, dia menjadi sosok yang tetap teguh bahkan saat seluruh dunia berguncang. Jadi, mulai malam ini, ambillah pena. Tulis satu pikiran negatifmu. Lihat bentuknya. Lalu hadapkan ia pada cahaya logika. Kamu mungkin akan terkejut betapa lemahnya ia ketika dilihat dari luar. Dan dari sanalah kamu mulai mengambil kembali kuasa atas batinmu. Karena seperti kata Marcus Aurelius, kebebasan sejati adalah saat kamu tidak lagi diperbudak oleh pikiran yang kamu ciptakan sendiri. Pikiran kita bisa menjadi tempat paling bising di dunia. Di dalam kepala manusia terjadi ribuan percakapan yang tidak pernah benar-benar selesai. Kita berpikir terlalu lama. Kita menimbang terlalu banyak. Kita mengulang terlalu sering. Sampai akhirnya kita tidak bergerak. Dan disitulah paradoksnya. Semakin kita berpikir, semakin kita merasa lumpuh. Marcus Aurelius, seorang kaisar yang juga seorang filsuf, melihat fenomena ini bahkan dalam dirinya sendiri. Ia bukan manusia yang tidak punya keraguan, tapi ia tahu satu prinsip penting dalam stoikisme. Jangan biarkan pikiranku menghentikanku dari berbuat apa yang benar. Pikiranku bukan untuk menjebakku, tapi untuk membimbingku bertindak. Berpikir adalah alat, bukan tempat tinggal. Kita diberi akal bukan untuk hidup di dalam kepala selamanya, tapi untuk menggunakan akal itu sebagai kompas menuju tindakan. Tapi kenyataannya, kita sering menjadikan pikiran sebagai labirin. Kita ragu, kita takut salah, kita menunda, kita khawatir akan penilaian. Kita sibuk menyusun skenario, namun tidak pernah mengambil satu langkah pun. Padahal stoikisme mengajarkan bahwa kualitas manusia tidak diukur dari rencana besar, tapi dari keberanian untuk bertindak satu hal kecil hari ini. Marcus Aurelius menulis, tugasmu sebagai manusia bukan untuk menguasai dunia, tapi untuk melakukan apa yang ada di hadapanmu sekarang, sebaik mungkin tanpa menunda. Kebijaksanaan tidak berarti kamu tahu segalanya. Kebijaksanaan berarti kamu tahu kapan harus berhenti berpikir dan mulai bertindak. Karena berpikir tanpa batas hanya akan membuatmu kelelahan, bukan tercerahkan. Coba renungkan, berapa banyak peluang yang hilang karena kamu terlalu lama berpikir? Berapa banyak langkah yang tidak jadi diambil karena kamu terlalu sibuk mengoreksi rencana?
Berapa banyak impian yang mati diam-diam hanya karena kamu terus menunggu momen yang sempurna? Marcus Aurelius hidup dalam dunia yang penuh ketidakpastian. Perang, pengkhianatan, kematian orang-orang terdekat. Tapi justru dalam kekacauan itu ia menulis, "Lakukan tugas yang ada di tanganmu dengan sepenuh hati. Tidak perlu menunggu kejelasan total. Dunia ini tidak pernah menjanjikan kejelasan, hanya kesempatan. Pikiranmu bisa membantumu, tapi juga bisa memperdayamu. Dan satu-satunya cara untuk menguji kebenaran pikiran adalah melalui tindakan. Kamu bisa berpikir tentang keberanian, tapi kamu hanya menjadi berani ketika kamu melangkah meskipun takut. Kamu bisa membayangkan disiplin, tapi kamu hanya menjadi disiplin saat kamu tetap bangun dan bekerja walau malas menyelimuti. Kamu bisa merenungkan makna hidup, tapi kamu hanya menemukan makna ketika kamu menghidupi nilai-nilaimu dalam perbuatan. Inilah bedanya antara mereka yang terus berada dalam kepala dan mereka yang menghidupi kebijaksanaan dalam keseharian. Yang satu selalu berkata, "Nanti kalau sudah siap." Yang satu lagi berkata, "Aku mulai sekarang, meski belum sempurna." Marcus Aurelius tidak menunggu dunia berubah untuk bertindak benar. Ia menulis, "Jangan buang waktu lagi berdebat tentang bagaimana menjadi baik. Jadilah baik sekarang juga." Kita bisa saja menulis ribuan halaman rencana hidup, tapi satu tindakan kecil hari ini jauh lebih bernilai daripada 1000 niat yang tertunda. Dan stoikisme bukan filsafat kontemplatif semata. Ia adalah filsafat tindakan. Filsafat yang menekankan bahwa kualitas hidup ditentukan bukan oleh seberapa cemerlang kamu berpikir, tetapi seberapa kuat kamu menghidupi pikiran itu melalui langkah-langkah nyata. Jadi, saat kamu merasa terjebak dalam pikiranmu sendiri, tanya ini, apakah aku sedang memikirkan solusi atau sedang menunda tindakan dengan dalih berpikir? Jika kamu sudah tahu apa yang benar, maka tugasmu bukan berpikir ulang, tapi bergerak. Mulai dari hal kecil, satu keputusan berani, satu kata baik, 1 jam kerja tanpa distraksi, satu kebiasaan yang kamu bangun hari ini. Karena dalam satu tindakan yang sejalan dengan nilai, tersimpan kekuatan untuk mematahkan rantai pikiran negatif yang membelenggumu selama ini. Dan ketika kamu mulai bertindak, kamu sedang berkata kepada dunia, "Aku tidak akan menjadi tawanan dari pikiranku sendiri." Itulah keberanian seorang stoik. Itulah kekuatan yang dibangun Marcus Aurelius sepanjang hidupnya. Dan itu pula yang bisa kamu latih mulai sekarang. Kita telah berjalan bersama dalam 10 poin panjang, membongkar satu persatu sumber kekacauan yang sering tidak kita sadari, pikiran kita sendiri. Dari yang datang diam-diam, menyelinap dalam bentuk rasa takut dan keraguan, hingga yang paling lantang, dorongan untuk menyalahkan, menunda, dan tenggelam dalam ilusi. Tapi seperti yang diajarkan Marcus Aurelius, pikiran bukanlah musuh. Ia hanya harus dikenali, diuji, dan dituntun. Dan tugas kita bukan menghilangkan pikiran negatif dengan paksaan, melainkan mendidiknya dengan logika, menantangnya dengan keberanian, dan akhirnya mengarahkannya kepada tindakan nyata. Karena di sanalah hidup yang sesungguhnya berada, bukan di dalam kepala yang bising, tapi di dalam langkah kecil yang terus dilakukan hari demi hari dengan kesadaran penuh. Jika kamu merasa isi monolog ini menggugah, jika kamu ingin terus menanam benih-benih ketenangan, keberanian, dan kejelasan dalam hidupmu, maka aku undang kamu untuk bergabung di channel ini. Arah Baru, sebuah ruang tenang untuk kembali menyusun arah hidup dengan pendekatan stoikisme, refleksi mendalam, dan suara yang tidak memaksa, hanya mengajak pulang ke dalam diri sendiri. Klik subscribe. Hidupmu layak untuk dijalani dengan kesadaran, bukan hanya dengan kebisingan. Dan perjalanan itu bisa dimulai dari sini, di Arah Baru.